Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ferry Musaryadi Eskom Mkom, dosen tetap pada program studi logistik Fakultas Sosial dan Bisnis Universitas Mercu Bakti Jaya. Video ini saya susun sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam proses sertifikasi dosen tahun 2025. Khususnya pada aspek pernyataan diri dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, tepatnya pada bidang pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pengantar mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Teknologi dalam Asuhan Kebidanan, di mana mata kuliah ini berada pada program studi S1 Kebidanan Fakultas Kesehatan dan Sains Universitas Mercu Bakti Jaya. Deskripsi singkat mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dan diselenggarakan dalam bentuk teori dan praktikum selama 1 semester. Bahasa pengantar yang digunakan dalam perkuliahan adalah bahasa Indonesia. Tujuan utama dari mata kuliah ini adalah membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan terkait dengan perkembangan serta penerapan teknologi terkini dalam pelayanan kebidanan. Harapannya, mahasiswa mampu mengintegrasikan teknologi informasi secara tepat guna dalam praktik kebidanan yang beretika dan berorientasi pada keselamatan pasien. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi S1 Kebidanan yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah 1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Dan yang kedua, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinil orang lain. Dan yang ketiga adalah menguasai konsep teori tentang komplementer ibu dan anak dalam pelayanan kebidanan, kemudian kebencanaan, dan teknologi dalam asuhan kebidanan. Dan yang keempat, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahlian. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu. Pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep informasi dan teknologi dalam asuhan kebidanan. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tentang sejarah perkembangan informasi dan teknologi dalam kebidanan. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan tentang teknologi tepat guna dalam praktik kebidanan. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan tentang analisis hasil penelitian terkait informasi dan teknologi dalam asuhan kebidanan. Kemudian yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan tentang peran bidan dalam penggunaan teknologi dan sistem informasi. Dan yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan tentang etika sistem informasi dan teknologi dalam kebidanan. Dan yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan tentang tren isu sistem informasi dan teknologi secara umum dan teknologi informasi bagi ilmu kebidanan. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan tentang pemanfaatan aplikasi informasi teknologi dalam bidang kesehatan. Sedangkan yang kesembilan, mahasiswa mampu menjelaskan tentang penerapan model pelayanan kebidanan jarak jauh. Untuk referensi mata kuliah, beberapa referensi utama yang digunakan antara lain ada e-book dan buku. Untuk e-book ada yang judul Buku Ajar Sistem Teknologi Informasi dalam Pelayanan Kebidanan, kemudian Pelayanan Kebidanan di Era Digital, dan juga informasi teknologi di dunia ilmu kesehatan. Sedangkan buku ada beberapa seperti informasi kesehatan dan buku konsep dasar sistem informasi geografis. Sedangkan sistem pembelajaran di mata kuliah teknologi dalam asuhan kebidanan ini dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya, yaitu pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, penugasan berupa studi kasus atau mini project. Sedangkan metode dan sistem pembelajaran,
Perkuliahan dilaksanakan secara tatap muka sebanyak 60% dan daring sebanyak 40% melalui Zoom dan platform pembelajaran lainnya. Beberapa metode yang digunakan seperti diskusi kelompok, kemudian tugas studi kasus atau mini project, kemudian kolaborasi aktif antara dosen dan mahasiswa, dan perkuliahan berlangsung selama 16 minggu dibagi menjadi sesi sebelum dan sesudah UTS dan UAS. Evaluasi hasil pembelajaran mata kuliah teknologi dalam asuhan kebidanan ini didapatkan dari kuis dan pembuatan artikel. Kemudian pada evaluasi UTS dilakukan menggunakan rubrik pilihan ganda dan evaluasi pada UAS dilakukan menggunakan presentasi studi kasus setiap mahasiswa. Untuk pembobotan setiap bentuk evaluasi hasil pembelajaran adalah penugasan mandiri maupun kelompok sebanyak 20%, kemudian UTS 40%, dan UAS sebanyak 40%. Sehingga dengan total pembobotan hasil evaluasi pembelajaran sebesar 100%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah teknologi dalam asuhan kebidanan untuk mahasiswa program studi S1 Kebidanan Fakultas Kesehatan dan Sains Universitas Mercu Bakti Jaya. Berikut ini merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara daring di ruang Zoom. Saat saya membuat video ini pada mata kuliah teknologi dalam asuhan kebidanan ini, mahasiswa kami sedang melakukan penelitian di luar kampus sehingga beberapa pertemuan perkuliahan hanya dapat dilakukan dengan cara daring. Termasuk mata kuliah teknologi dalam asuhan kebidanan yang saya ampu. Di dalam video ini berisi penyampaian materi, tanya jawab, dan dilanjutkan dengan presentasi proyek ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Semoga apa yang kita kerjakan ini diberi rahmat dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pertemuan yang ke-6 ya. Pertemuan yang ke-6. Kebetulan ini adalah pertemuan yang ke-6. Materi yang akan saya sampaikan ini mohon diperhatikan tentang sistem informasi dan teknologi informasi. Nanti kita ada sesi tanya jawab dan kemudian ada diskusi mengenai tugas, kemudian presentasi dari beberapa teman-teman yang sudah menyelesaikan sebagian besar daripada tugasnya, tugas 2-nya. Ya, demikian. Ya, pada kesempatan ini saya akan membuka penyampaian materi dengan topik teknologi informasi untuk asuhan kebidanan ya. Materi ini adalah salah satu yang ada di dalam RPS ya, dengan topik teknologi informasi dalam kebidanan ini dengan konsep daripada sistem informasi dan teknologi informasi. Yang akan kita pelajari adalah untuk pertemuan ini tentang memahami konsep sistem informasi dan teknologi secara umum ya, teknologi informasi secara umum. Nanti juga akan dilanjutkan dengan mengidentifikasi tren-tren terkini ya dalam sistem informasi ya. Kemudian menganalisis isu-isu tentang terkait teknologi. Semua itu akan terkoneksi di dalam asuhan kebidanan ya. Nah, nanti kita akan menghubungkan dengan kesehatan kebidanan seperti itu. Nah, saya lanjutkan. Karena di nomor 1 itu adalah memahami konsep sistem informasi dan teknologi secara umum, maka kita akan membahas pertama adalah memahami konsep sistem informasi dan teknologi secara umum ya. Nah, apa itu sistem informasi? Maka sistem informasi itu adalah kombinasi dari teknologi informasi. Dan di situ ada proses dan orang-orang yang bertugas untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan informasi yang dibutuhkan untuk mendukung pengambilan keputusan di dalam suatu institusi atau organisasi seperti di klinik,
seperti di rumah sakit atau layan case-nya. Nah, kemudian komponen utama dari sisi informasi ini terdiri dari 5 elemen yang saling terintegrasi, yaitu untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi guna mendukung pengambilan keputusan yang sudah tadi kita sebutkan. Nah, komponen utama itu dari sisi informasi itu salah satunya adalah perangkat keras atau hardware. Kalau tidak ada hardware tentu tidak mungkin ya. Kenapa? Seperti komputer, kebutuhan adalah komputer, laptop, device-device yang lain seperti HP. Kalau tidak ada tentu bagaimana kita akan mengumpulkan sebuah informasi. Nah, ini mencakup semua peralatan fisik ya, kalau hardware ini, atau perangkat keras, perangkat yang digunakan dalam sisi informasi seperti komputer, kemudian perangkat input, perangkat output, dan jaringan. Ini sangat diperlukan ya. Ada lagi nanti perangkat lain selain dari perangkat yang hardware ini. Ini adalah perangkat yang terlihat atau yang dapat digunakan uh, artinya bisa diraba ya, bisa diraba. Nah, baik, kedengaran ya? Suara saya masih kedengaran? Kedengaran, Pak. Baik. Ya, kembali ke perangkat keras ya. Ini mencakup hardware ya, komputer, di situ ada PC. PC itu yang komputer yang berada di meja kita itu ya. Kemudian ada server. Server itu tempat penyimpanan ya, tempat penyimpanan, tempat pengolah, pusat pengolahan di situ. Kemudian ada perangkat input. Perangkat input itu berupa keyboard, mouse, scan yang sifatnya untuk input ya. Kemudian ada perangkat output. Perangkat output itu printer itu outputnya nanti mencetak. Kalau monitor outputnya adalah dengan untuk menampilkan. Nah, kemudian ada juga jaringan dan infrastruktur ya. Itu seperti router atau kabel. Nah, infrastruktur itu perlengkapannya tambahan daripada hardware itu. Kalaupun mungkin tidak langsung bisa diakses, tapi sudah ada komputer yang bisa menyimpan informasi itu dulu. Tapi kalau dengan adanya jaringan dan infrastruktur ini, router atau kabel atau server, nanti akan terkoneksi daripada jaringan di tempat lain kepada kita. Ya. Kemudian selain daripada hardware ini, kita juga butuh perangkat lunak software. Ya. Perangkat lunak adalah program dan aplikasi yang digunakan untuk mengolah data. Terbagi menjadi dua jenis. Pertama, sistem operasi atau seperti Windows, Linux. Nah, kalau di HP apa namanya? OS. Kalau di Apple apa namanya ya? Nah, kemudian yang kedua aplikasi pengolah datanya. Ya, sistem operasinya adalah sistem dasar yang digunakan untuk mengoperasikan komputer itu. Nah, di atas itu ada lagi aplikasi yang bisa berjalan spesifik ya, seperti Excel, seperti itu, Word, seperti itu PowerPoint ya. Nah, ada juga yang khusus untuk manajemen rumah sakit, SIM-RS namanya. Nah, di SIM-RS ini fungsinya adalah untuk pengolahan data. Ya, kalau khusus ke SIM-RS kita melihat adalah gunanya untuk khusus pengolahan data di mana? Di rumah sakit, ya. Nah, aplikasi SIM-RS ini membantu rumah sakit dalam apa? Dalam menyimpan, mengolah data pasien secara elektronik. Ya, sudah ada yang pernah melihat SIM-RS rumah sakit belum? Sudah ada yang pernah lihat belum? Silakan, ada yang menjawab belum atau sudah? Siapa yang menjawab? Belum? Sudah pernah belum lihat administrasi rumah sakit itu di komputernya itu seperti apa? Nah, itu. Ya. Nah, silakan nanti dilihat, diperhatikan, kan boleh sekedar melihat, tidak menggunakan ya, tidak menggunakan. Nanti dilihat di situ ada inputan datanya ya, menyimpan dan mengelola. Ada inputan datanya, pasien itu namanya siapa, nomor registrasinya, penyakitnya apa, dia di uh, anggota BPJS apa tidak, seperti itu ya. Nah, kemudian memproses transaksi pelayanan medis ya.
SIM-RS itu juga terangkum di dalam pelayanan tentang keuangan juga. Kemudian ada obat-obatan, jadi kompleks di situ ya. Kemudian menyediakan informasi laporan harian. Nah, setelah data itu diinput, kemudian tadi diproses, dan maka data itu akan masuk untuk bisa digunakan menjadi data laporan, ya, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan dan lain untuk digunakan oleh manajemen rumah sakit, ya. Nah, kemudian mengintegrasikan layanan antar unit seperti IGD, poliklinik, farmasi, dan laboratorium. Ya, jadi untuk mengintegrasikan layanan di IGD itu sekarang masuk pasien seperti ini, seperti itu ya. Maka dimintakan obat ke farmasi atau diajukan pemeriksaan di laboratorium. Nah, itu gunanya ya. Kemudian melaporkan ke BPJS, otomatis BPJS akan otomatis melihat bahwa ada pasien yang anggota BPJS eh, sedang berobat di satu rumah sakit, itu akan terbaca terpantau oleh secara online oleh BPJS. Nah, selain dari perangkat lunak, perangkat keras, ada yang juga namanya data. Ya, data merupakan bahan mentah yang diolah menjadi informasi. Data itu yang diinputkan tadi, itu adalah data. Data belum bisa dianggap informasi. Kenapa? Karena data itu sifatnya masih banyak, ya masih umum. Ya, informasi itu nanti misalkan kita punya data tentang nama, alamat, tanggal lahir, kemudian pekerjaan, kemudian golongan darah. Nah, ketika menjadi informasi itu diproses dulu bahwa si Ferry golongan darah A misalnya. Jadi golongan darah A berarti Ferry ini bisa dipanggil, jadi bisa dibutuhkan. Kalau semuanya masih bersifat umum kan berarti semua data yang bersifat umum. Panggil orang yang golongan darah A. Nah, muncullah nama-namanya. Nah, seperti itulah informasi itu terjadi ya. Komponen ini sangat penting karena informasi yang berguna hanya dapat dihasilkan dari data yang akurat dan relevan ya. Nah, data yang akurat dan relevan itu dari mana? Dari mana? Input tadi. Kalau input tadi asal-asal masuk tidak sesuai dengan formatnya, maka data itu tidak relevan nanti dan akan galau atau akan ambigu ketika dia dipanggil. Ferry ini berdarah golongan darah A atau A plus atau amin misalnya seperti itu ya. Nah, harus pas pemasukan datanya, input datanya. Data adalah fakta yang mentah ya. Kalau data baru data disebut data adalah fakta-fakta mentah yang belum diolah, yang diperoleh dari hasil observasi, pencatatan dan pengukuran. Misalnya pengukuran tahu ya tensi, pencatatan dicatat ya ini riwayat penyakitnya, observasi kan hasil dari melihat bagaimana kondisi pasien, bertanya seperti itu ya. Nah, sebelum dilanjutkan mungkin ada yang perlu kita diskusikan. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan mungkin untuk mengetahui sejauh mana pemahaman saudara tentang teknologi informasi. Di sini saya ada pertanyaan ya, mungkin ada yang bisa menjawab. Kalau seandainya di rumah sakit kita ingin mendaftar, gitu ya, kita ingin mendaftar. Tentu sekarang Ananda tahu bahwa kalau mau berobat ke klinik saja itu kita harus menggunakan aplikasi, ya, menggunakan aplikasi. Kita harus masuk ke JKN, misalnya seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana ya? Bagaimana solusi untuk ini? Bagaimana solusi ya? Pertanyaannya ya adalah bagaimana solusi untuk meningkatkan kepercayaan pasien terhadap aplikasi ini, kira-kira. Kalau lihat teknologi ini kan berkembang sekali. Ada yang bisa menjawab bagaimana solusi untuk meningkatkan kepercayaan terhadap aplikasi? Baik Pak, izin menjawab Pak. Oh, sebentar ya, sebentar. Siapa yang menjawab? Wana Pak. Ah ya, silakan. Ya, Baik Pak. bagaimana? Ya. Eh,
Di sini, solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan pasien terhadap aplikasi. Nah, Ya, di sini menurut saya, Pak, itu solusinya dengan cara memberikan edukasi, ya, kepada pasien dan juga kepada tenaga kesehatan. Yaitu edukasi yang diberikan itu dapat dengan cara tentang cara penggunaan aplikasi, serta pentingnya, menjaga privasi, data dari pasien. Karena kalau mereka, pasien dan juga tenaga kesehatan yang sudah paham mengenai tentang penggunaan aplikasi ini, kemungkinan besar akan merasa lebih nyaman dan juga percaya, pasien terhadap penggunaan aplikasi tersebut, Kak. Dan juga, Pak, di sini untuk aplikasi itu bagusnya lebih transparan, dan juga lebih jelas kepada siapa aplikasi ini, dituju dan juga siapa yang dapat mengakses data dari aplikasi ini. Nah, dan juga apabila aplikasi tersebut juga sudah punya izin dari pemerintah ya, atau, Kementerian Kesehatan, pasti masyarakat, akan lebih percaya atau lebih nyaman dalam penggunaan aplikasi tersebut. Dan juga Pak, untuk, ya. tampilan aplikasi ini, lebih baik, tidak rumit karena, untuk masyarakat, masih banyak yang belum terbiasa dengan penggunaan teknologi ini. Jadi kalau aplikasi ini mudah digunakan, akan merasa lebih nyaman, dan juga, pasien merasa lebih percaya dalam penggunaan aplikasi ini secara alami, Pak. Mungkin sekian jawaban dari saya, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Wana Syarah ya. Terima kasih, bagus sekali jawabannya. Dan memang demikian ya. Salah satu solusinya yang disampaikan tadi dengan memberikan edukasi ya. Sebab kalau tidak ada edukasi, ada sosialisasi lah ya dari pemerintah atau dari lembaga penyedia aplikasi, tentu masyarakat akan eh, bingung ya. Tiba-tiba kemarin kita mendaftar menggunakan tidak menggunakan aplikasi. Kita datang ke rumah sakit lalu subuh-subuh mendaftar di loket, kemudian kita datang lagi setelah itu ke poliklinik seperti itu. Dan mendaftar pun kita harus jauh-jauh hari. Nah, dengan adanya aplikasi kita bisa mendaftar tidak perlu datang ke rumah sakit, kita bisa daftar secara online. Sebenarnya kan dimudahkan sebenarnya. Cuman kadang-kadang masyarakat ini tidak semuanya yang mengerti atau paham tentang teknologi. Tentu dia butuh prosedur atau alur bagaimana teknologi itu kita bisa manfaatkan. Ya, baik, terima kasih Wanasara atas jawabannya. Kemudian eh, eh, sejauh mana kita bisa menggunakan teknologi informasi? Sejauh mana kita bisa memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan pemahaman, meningkatkan literasi masyarakat dan literasi kita sendiri untuk tidak ketinggalan atau untuk bisa meningkatkan kesehatan kita. Nah, makanya dari itu saya kemarin mengarahkan kita semua untuk membuat sebuah media teknologi informasi yang bisa kita gunakan untuk untuk memberikan edukasi lah setidak-tidaknya seperti itu. Kalau untuk akan berinteraksi mungkin sudah banyak dengan menggunakan Zoom, WA atau yang lain-lain, chat-chat yang lain, sosial media. Tapi kita punya satu semacam halaman atau dashboard yang bisa kita curahkan untuk membantu eh, memberikan informasi kepada masyarakat tentang kesehatan, pentingnya kebidanan seperti itu. Bagaimana caranya? Makanya saya mengarahkan kemarin membuat namanya microsite, bukan website. Ya, kalau website kita mungkin agak terbatas fasilitasnya karena website itu pertama harus menggunakan PC atau laptop. Kalau menggunakan HP agak terbatas. Nah, kalau microsite artinya tampilannya tuh tidak terlalu ribet ya, tampilannya tidak terlalu ribet ketika dibuka di HP itu. Kan sekarang masyarakat kita bukan laptop yang punya, bukan PC, tapi masyarakat kita atau kita semua lebih familiar dengan HP atau smartphone. Baik, gini,
Saya berikan kesempatan untuk 3 orang mempresentasikan yang akan mempresentasikan microsetnya. Siapa yang duluan? Izin Oh, Pak, untuk Alia duluan Pak. Oke, Alia duluan sebentar ya. Mungkin saya berikan kesempatan untuk 3 orang saja. Silakan nanti setelah itu secara singkat saja microsetnya itu apa yang disampaikan di situ ya. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Baik, ya silakan. Ya silakan diceritakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan teman-teman. Di sini, di sini izinkan saya mempresentasikan hasil Microsoft saya, yaitu saya mengambil topik edukasinya tentang kesehatan, kehamilan sehat. Dalam ini nih ada pendidikan kehamilan sehat. Yang pertama, yang saya tampilkan ada kehamilan, yaitu kehamilan merupakan awal kehidupan generasi penerus. Yang keduanya ada gizi seimbang ibu hamil, dan juga ada isi-isinya, juga ada gambar untuk bisa dilihat untuk isi piring ibu hamil yang untuk dimakan sehari-hari, dan juga ada pola makan sehat ibu TM1, TM2, dan TM3. Dan juga ada link YouTube untuk ibu-ibu bisa melihatnya, yaitu tanda-tanda kehamilan kesehatannya, Pak. Mungkin sekian dari presentasi Alia. Cukup sampai di sini Baik. ya, Pak. Baik, oke. Yang jelaskan sudah dijelaskan apa isinya dan bentuknya seperti apa. Itu kalau diklik kehamilan itu kemana perginya? Ke linknya, Pak. Ya coba diklik. Ada linknya, Pak, langsung ke link. Oh gitu ya. Oke, Nah, ini Pak, oke. langsung ada. Ya betul. Oke. Baik, cukup. Saya rasa sudah kelihatan. Nanti tinggal kita bagikan linknya ya. Linknya apa itu tadi namanya Alia? STTID. Linknya kesehatan, kehamilan sehat, Pak. Kehamilan sehat STTID. Kehamilan ibu, Pak. Maaf, Pak. Kehamilan ibu. Kehamilan ibu. Baik ya, silakan. Baik, terima kasih atas presentasinya. Karena keterbatasan waktu nanti akan kita lanjutkan. Saya berharap semuanya diselesaikan ya. Ada beberapa ya lagi yang belum dikumpul. Dari hasil presentasi temannya barusan bisa dilihat mungkin ada yang masih bingung. Mungkin ada yang masih bingung seperti apa sih yang harus saya buat seperti itu ya. Dari 3 presentasi ini silahkan di-clearkan yang belum. Nanti kita diskusi di pertemuan terakhir minggu depan atau beberapa hari ke depan, insya Allah. Jadi saya rasa untuk pertemuan kali ini ya materi saya sudah saya sampaikan dan kita sudah evaluasi beberapa ada beberapa pertanyaan, kemudian ada beberapa presentasi daripada tugasnya. Ada pertanyaan sebelumnya tentang tugas atau ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Tidak ada? Baik, saya akhiri pertemuan hari ini dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, seluruh proses pembelajaran dalam video ini telah selesai saya laksanakan. Video ini saya susun sebagai bagian dari bentuk tanggung jawab saya sebagai dosen dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, khususnya pada aspek pengajaran. Melalui mata kuliah teknologi dalam asuhan kebidanan, saya berupaya memberikan kontribusi dalam meningkatkan kompetensi mahasiswa. Tidak hanya dalam aspek kognitif, tetapi juga sikap dan keterampilan yang kontekstual dengan tantangan dunia kebidanan di era digital saat ini. Saya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengajaran melalui pengembangan metode, pemanfaatan teknologi, serta membangun lingkungan belajar yang aktif, partisipatif, dan bermakna. Besar harapan saya dokumentasi pembelajaran ini dapat memberikan gambaran nyata atas pelaksanaan perkuliahan yang saya jalankan.
Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung proses ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan menjadi bagian dari kontribusi positif bagi pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.